Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan nikmatnya juara. Pada sebuah kali ini kita kembali dapat bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian yang lalu, masih berkaitan dengan hadis-hadis dalam Kitabul Marah. Ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza batala Allahu al-'abda al-muslim bi bala'in fi jasadihi qala Allah uktub lahu salih 'amalihi alladhi kana ya'maluhu fa in syabahu ghasalahu wa takharahu wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimahu. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, masih dalam lanjutan daripada hadis yang kita pernah kaji pada kajian yang lalu. Dan pada subuh kali ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa idza batalallahu al-'abdal muslim bi bala'in fi jasadihi, ketika seorang hamba Allah muslim dia diuji dengan satu ujian dengan penyakit yang dideritakan kepadanya atau yang dialaminya, Allah berfirman, uktub lahu salihah amalihi alladhi kana ya'maluhu, tetap catat untuknya amal-amal saleh yang biasa dilakukannya. Karena pada kajian yang lalu, andai ada utur yang menghalangi kita dalam melakukan kebaikan, bisa jadi sebab karena sakit atau satu perjalanan yang dimana kebaikan itu sudah menjadi amalan kita, maka pahalanya tetap kita dapatkan. Sekalipun amalan itu karena itu di waktu itu tidak dilakukan karena terhalangkan dalam kondisi sakit atau perjalanan, namun pahalanya tetap kita dapatkan. Nah, pada hadis yang kita kaji kali ini, begitu juga Allah perintahkan untuk catat baginya pahala dan ganjaran dari amalan yang biasa ia lakukan. Bagi syawahu, bila Allah sembuhkan akan penyakitnya, ghassalahu wa tahharahu, artinya Allah jadikan dia dalam keadaan bersih daripada dosa. Wa in qabadahu, bila Allah wafatkan dia kala itu, ghafara lahu wa rahimahu, niscaya Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah curahkan rahmat kepadanya. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita coba untuk lebih
dalam kajiannya dengan melihat dan bagaimana ulama mensyarahkannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa in syafahu ghasalahu wa tahharahu ay ghasalahu min danasil dzunub wa tahharahu min rijzil khotoya. Allah akan bersihkan dia dari kotoran-kotoran dosa dan sekaligus daripada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan semasa hidupnya. Jadi Allah ampunkan dosa-dosanya, kotoran yang melekat pada tubuhnya diampunkan, dibersihkan oleh Allah. Maka ada hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqutu baina takbir wa baina al-qiraah iskatah. Rasulullah saat ketika di dalam salat setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah, beliau berdiam sejenak. Qala rawil hadis basahu qala hadina faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbir wal qiraah ma taqul. Jadi bertanya seorang sahabat kepada Rasul, ya Rasul, diamnya engkau antara takbiratul ihram sebelum dengan membaca Al-Fatihah, apa nak kau baca? Baca apa? Ini doa iftitah bahasa kita. Qala, beliau bersabda, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Allahumma qsil khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini sebagian doa iftitah yang lain. Jadi kalau Anda membaca doa iftitah yang sedemikian, ini dalilnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat selesai takbiratul ihram, beliau tidak serta merta langsung membaca Al-Fatihah. Namun terlebih dahulu sebelum Al-Fatihah beliau baca zikir ataupun doa, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir hadis. Tiga yang diminta oleh Rasul, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara maghrib itu barat dengan timur. Kan jauh. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqal thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari noda atau kotoran. Jadi ibarat kain putih ada nodanya, diucap selesai, bersih, hilang. Lalu ketiga, Allahumma sil khotoya, ya Allah, basuhlah dosa-dosa dan kesalahanku. Allahumma sil khotoya bil ma'i wal thalji wal barad, dengan air, al-thal, es, salju, wal barad, dan juga embun. Jadi minta dibersihkan, semua minta ampunan daripada Allah atas dosa dan kesalahan. Dan itu kapan? Sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Dan ini dijadikan dasar dalil zikir yang boleh untuk juga kita baca selain daripada wajah. Saya pernah ceritakan dulu di masjid ini,
Ini masjid waktu belum direhab, tahun dimana ketika kita masih SD ada lomba sholat berjamaah antar SD. Saya masih ingat dulu masjid di sini dilaksanakan. Dewan hakimnya waktu itu satu di antaranya Yai Haji Bustani Qadri. Beliau waktu itu masih hidup. Saya sebagai pesertanya satu di antara utusan SD. Saya utusan SD Muhammadiyah itu semua kebetulan yang jadi imam. Semua bacaan dijaharkan untuk dinilai. Jadi setiap utusan masing-masing SD, setiap imam membaca bacaan dengan menjaharkan. Itu hanya ada satu saja utusan yang membaca doa iftitah ini, itu saya. Karena Muhammadiyah mengamalkan bacaan ini. NU kan mengamalkan wajah itu Muhammadiyah membacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Jadi waktu itu hanya beda serombongan kita dengan yang lain. Cuman karena itu nanti diajarkan kita umat dengan yang diajarkan oleh guru. Ada tahu dasarnya. Setelah kita belajar ternyata walaupun berbeda ternyata ada dasar hadis. Berarti hanya kita tahu itu boleh, ini boleh. Nah disitulah perlunya belajar. Namun kadang kita gampang menyalahkan orang yang ada sesuai dan sama dengan kita. Coba lihat, namun kita kadang belajar asal beda sedikit dengan kita, itu mudah menyalahkan. Ini salah, ini kada bujur. Kenapa? Karena kita kada tahu. Makanya ada ungkapan ulama, an-nas a'da'u ma jahilu. Manusia itu, seorang itu akan menyalahkan, akan memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Makanya ulama-ulama kita ada suara saling tuding menuding, menyalahkan pendapat yang lain sekalipun berbeda. Tetap mereka saling menghargai. Kita pengikut para a'imah kadang saling menuding dan saling menyalahkan. Nah disalahkan maka pendapat para a'imah. Yang disalahkan pendapat para a'imah, imam-imam yang empat selain daripada imam yang diikutinya. Coba bayangkan waninya seberapa ilmu kita. Ini yang kadang-kadang keblinger gitu. Kita menyalahkan imam-imam yang mungkin kita tidak sepaham dan tidak sependapat dengan yang kita pegang dari imam yang kita ikuti. Sementara imamnya serongan, imam yang kita ikuti ada suah menyalahkan pendapat imam yang lain. Kita hanya mukallid, mudah betul menyalahkan pendapat imam yang tidak kita ikuti. Menyalahkan pendapat kita pada waktu umpamanya nih di waktu salat subuh. Mudah betul menyalahkan pendapat Imam Syafi'i yang menganjurkan tawadhu. Itu Imam Syafi'i. Kita kada umat tawadhu mungkin pendapat imam selain Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah saja dan Imam Syafi'i saja tidak saling menyalahkan. Kita yang menjadi pengikut imam menyalahkan pendapat imam yang ada. Sehebat apa ilmu kita itu kadang-kadang kita tidak paham. Coba kaji, coba pelajari, dalami sehingga kita bisa menerima perbedaan pendapat daripada para ulama. Dan saat ketika kita tahu ilmunya, yakin tidak akan mudah kita menyalahkan dan apalagi sampai menyesatkan. Aku sesat, yang makmum subuh sesat, ahli bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Paham sembahyang subuh dan makmum ini masuk neraka semuanya. Nah ini kan fatal akibatnya. Maka lagi-lagi
mungkin kita tidak tahu, tapi kenapa kok bisa begini? Kita kaji, kita pelajari. Oh, ternyata beda memang, tapi dasarnya ada, hadisnya ada. Maknanya ini boleh, silakan. Dua-duanya benar. Maka ada bukti mana? Maka ada sembahyang. Kita bakal lagi berdebat gara-gara khilafiyah. Akhirnya putus silaturahim. Ujalan kada sembahyang, untung aku kada pengumpatan. Nah untung siapa? Tak kada sembahyang. Nah rugi dan sembahyang. Padahal dua-duanya rugi. Maka jangan mudah untuk menyalahkan. Itu biasa terjadi karena kedangkalan ilmu kita. Maka di sini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana satu di antara bacaan iftitah atau doa iftitah yang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Ada yang lain kan ada masalah. Baik, ini poin yang pertama yang dikatakan oleh Imam At-Tibi, yumkin ayyakuna al-maqsud min dzikri talak wal barak ba'da al-ma' syumulu anwa'ir rahmah wal maghfirah. Kenapa disebutkan bil ma'i wal thalbi wal barak? Al-ma' artinya air, al-thalb es, juga dari air. Al-barak juga dari air. Kenapa disebutkan sampai sedemikian rupa bil ma'i wal thalbi wal barak? Ujar beliau, syumul anwa'ir rahmah al-maghfirah, itu ingin menegaskan bahwa mereka yang membaca zikir ini akan mendapatkan syukur rahmat Allah yang tidak terhitung akan banyaknya. Wa anwa'ur rahmah wal maghfirah, dan macam-macam, walaupun kan sama bil ma'i wal thalbi wal barak, semuanya dari air, tapi itu ingin menegaskan dan ingin menjelaskan dengan rahmat Allah yang luas dan ampunan atas dosa dan kesalahan, sekalipun dosa kita tidak berbatas jumlah dan bilangannya. Maka ada hadis qudsi, kata Allah, ya Adam, wahai anak cucu Adam, lau andai sekiranya dosa-dosa memenuhi langit dan bumi sekalipun, tetapi engkau benar-benar memohon ampunan kepadaku, aku akan ampuni. Walau baik, aku tidak peduli banyaknya dosa kepada Allah. Namun kita kadang-kadang masih perhitungan. Kalau sudah berkali-kali melakukan kesalahan, pokoknya kada ada lagi ampunan bagimu, aku sampai sekali lagi mampun aku. Kita masih ada batasan memberikan maaf. Ada kadang-kadang aku ini sabar aja, cuma sabarku ada batasnya. Itu kita yang membatasi. Sebab sabarku tidak ada batasan. Nah, membatasi itu kita, karena memang kadar kesabaran kita berbatas. Padahal Islam tidak memberikan batasan itu. Begitu juga dengan ampunan. Allah ingin tegaskan dan Allah ingin jelaskan, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa dan kesalahanmu, andai engkau hendak bujur-bujur meminta ampunan kepadaku, kata Allah, akan aku ampuni. Wala ubali, aku tidak peduli berapa banyak dosa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana kisah dengan orang yang telah melakukan pembunuhan 100 orang banyaknya. Bukan ada tanggung-tanggung, 100 orang sudah dibunuhnya. Hendak memohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa dan kesalahan. Hadisnya maklum. Nya 99 datang ke orang ahli ibadah, tapi kata alim ahli ibadah aja. Ibadah ya, tapi ilmunya kata. Makanya jangan sampai hanya beribadah aja, ikut sertakan juga dengan ilmu. Karena yang dimuliakan oleh Allah itu orang yang berilmu, beriman lawan berilmu. Sebab ilmu yang menuntun kita dalam beribadah kepada Allah. Apun hanya beribadah kada ada ilmunya, itu bahaya. Bahkan syaitan hanya jadi bahan ejekan dan tawaan setan saja. Kenapa? Bisa jadi menjadikan amalan kita tidak bernilai di sisi Allah. Karena saking banyaknya sudah tidak tahu berapa.
ada taubat lagi bagimu. Apa kata para orang sini? Ini preman, mantan preman. Maka guru kita almarhum pernah bilang, bagus jadi mantan preman daripada mantan ustaz. Namun mantan preman buruk, jahat, sadar, bertobat, jadi orang soleh. Namun mantan ustaz soleh, tapi di akhir-akhir hidupnya buruk, lalu mati su'ul khotimah. Cuma kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu. Maka saya pernah sampaikan dulu waktu ketika kita masih pesantren, saya masih ingat waktu itu saya di kelas 2 Gontor. Kelas 2 karena Gontor itu jenjang pendidikannya 6 tahun. Kelas 2 itu berarti saya karena dari SD berangkat langsung ke pondok, ya kisaran kelas 2 SMP tingkatannya. Setiap bulan Syaban tanggal 20 kami liburan, boleh kita bilang itu berombongan lewat Jambi, ikut konsulat Jambi, ikut santri-santri yang berasal dari Jambi, satu mobil. Dulu biasanya kami pakai Jambi 3, masih ingat dulu. Itu setiap waktu makan disempatkan dengan sholat. Sholat zuhur hanya makan siang, dengan sholat asar jamaah langsung. Karena malam sholat maghrib, isya jamaah hanya makan malam. Begitulah kita atur waktunya. Dan setiap tempat pemberhentian kita arahkan santri-santri waktu itu oleh guru kita untuk sholat berjamaah. Nah disitulah saya masih ingat ada proyektornya Dede. Mana bagusnya? Yang itu tadi mantan preman kan mantan ustaz. Mana bagusnya kita jahat dahulu banyak maksiat, tapi sebelum meninggal kita tobat. Ketimbang kita taat, tapi seakhir-akhir hayat kita maksiat. Sebab waktu itu kita ada sembahyang. Nah, jadi melihat anak-anak masih rembah, masih halus-halusan tapi sembahyang, itu nanti tak ponakan. Kita tidak jawab antara 1 dan 2 karena memang kalau kita jawab bagusnya itu akhir-akhir hayatnya itu husnul khotimah. Cuman takutnya amun kayak itu kan marah maksiat dulu. Kayaknya aja bertobat. Tapi justru kita kembali bertanya, Pak, tahu tidak kita kebilang matinya? Itu jadi masalah. Amun tahu kita kebilang matinya, nyaman mempersiapkan diri sebelum kematian. Banyak yang bermaksiat kayaknya sebelum mati, kira-kira 4 bulan sebelumnya bertobat. Itu amun kita tahu kapan matinya. Sementara kadang-kadang tahu kapan kita mati. Tadi ya tadi. Karena memang kadang-kadang tahu kebilang kita mati. Nah karena kita kadang tahu kebilang kita mati, disitulah kita perlu mempersiapkan diri. Maka ulama menanamkan rasa khauf di dalam diri kita itu kapan saja. Satu di antaranya takut kita saat ketika andai bermaksiat kepada Allah, dikala itu Allah cabut nyawa kita. Na'udzubillah. Maka amun hendak bermaksiat, ingatkanlah ini amun ulun bermaksiat dikala ini pas waktu yang bersamaan Allah cabut nyawa kita, mati kita dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Dan itu banyak. Amun kita nanti sama aku dalam keadaan hanya mati nyaman. Tapi berapa banyak juga orang yang tadinya maksiat sadar, ada suasana yang sadar, lalu kemudian bertobat. Di dalam ketika sholat yang dilakukan sujud, ada bangun-bangun lagi, mati dalam keadaan sujud aduh. Taubatnya benar-benar ikhlas, Allah terima. Tapi juga sebaliknya. Maka disitulah kata ulama, di antara hadis qudsi yang menjelaskan akan hal itu, mengisyaratkan bahwa kita jangan sampai merasa lebih baik dari orang. Itu sombong nanti, ujub nanti. Aja, aku ini lagi taat. Jelas surga sudah tempat kamu si A itu maksiat terus. Kita tidak tahu di akhir hayatnya, jangan-jangan dia sadar Allah berikan hidayah dan taufiknya, lalu bertaubat sebenar-benar taubat, lalu dia bertaat, lalu melakukan kata mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah kita na'udzubillah belum tahu juga. Makanya kata ulama al-umur bi khawatimiha, segala sesuatu itu yang menentukan endingnya. Maka Rasul mengajarkan
minta senantiasa agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu Rasul ajarkan. Ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Hai yang membolak-balikan hati manusia, siapa dia? Allah. Tetapkan hatiku ya Allah dalam agamamu dan di dalam ketaatan kepada minta kita husnul khotimah. Jangan kadang setiap waktu kita minta. Hendak doanya Allah mahdim li bi husnul khotimah boleh. Ya muqallibal qulub silakan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, tidak mengapa. Intinya tetap jangan sampai kada, mintalah kepada Allah senantiasa agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wa min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'am fa qultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'an syadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Pernah diceritakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ketika beliau masuk ke rumah Rasulullah atau bertamu dan berkunjung dan berjumpa dengan Rasulullah wa huwa yu'aku, beliau ketika itu sedang dalam kondisi sakit. Kondisi beliau itu sakit. Faqultu berkata aku kata Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah innaka tu'aku wa'an syadidan. Ya Rasul, kondisimu ini sangat luar biasa, parahnya, panas yang kau derita ini sangat tinggi. Sangat tinggi panas, itu demam bahasa kita. Itu demamnya sangat tinggi ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ajar, benar. Ini aku kama yu'aku rajulan ini. Ketahuilah, demam yang aku rasakan ini itu sama dengan bandingannya dengan dua orang di antara kalian. Maka saya pernah mendapatkan dalam satu riwayat hadis ketika Rasulullah akan dicabut nyawanya, rasa sakit yang luar biasa. Jadi kata Rasul, wahai Jibril, coba, wahai Israel, coba, kalau minta hujan Rasulullah, bagaimana kita? Begitulah kira-kira bahasa kita, bagaimana kita? Sebab ini sakitnya luar biasa. Inna lil mauti sakarat. Makanya kita minta doa, kita mohon dan meminta kepada Allah satu di antara 10 yang kita minta di dalam doa selamat itu apa? Hawwin alaina di sakaratil maut. Kita minta dimudahkan, diringankan ketika sakaratil maut. Karena sakitnya luar biasa. Ujar Rasul bergambar sikit. Pada rasa sakitnya ini luar biasa. Apa kata Ibrahim? Ya Rasul, aku lakukannya sudah paling gampang, sudah hati-hati banget. Bukan aku lakukan seperti yang lain. Engkau khusus, aku perlahan betul untuk mencabutnya. Pokoknya bagaimana hati-hati benar Rasul. Takajub Rasul, umat ya Rasul. Kalau itu kau lakukan dengan hati-hati yang luar biasa, tapi sakitnya, Masya Allah. Membayangkan kayak apa, namun dilakukan dengan tidak hati-hati, bisa lebih sakit lagi. Karena itu jawaban itu ataupun Israel apa ujar Rasul. Namun kayak itu wahai Israel sudah berikan rasa sakit ketika sakaratul maut itu, biar aku nak merasakan semuanya. Biar aku nak merasakan rasa sakit di saat ketika umatku engkau cabut nyawanya. Aku Rasulullah ingin rasa sakit yang dirasakan oleh umatnya itu beliau yang menanggung. Maka sakit Rasulullah di saat ketika dalam kondisi yang sedemikian panas, demam yang dirasakan, yang dialami itu 2 kali lipat dengan demam yang kita. Namun kita mungkin suhunya umpamanya sekian, Rasulullah itu 2 kali lipat, sama bandingannya dengan 2 orang rasa sakit yang dirasakan sekaligus. Saking cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Maka wajar kalau sampai 2 kita ada cinta dengan Rasulullah terlalu. Maka ada hadis maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta uhibba hatta
akuna ahabbu ila Allah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi mimma min walihi wa waladi wa nasi ajma'in. Orang itu tidak dikatakan beriman, kata Rasulullah, ia mencintai aku melebihi cintanya dia kepada orang tuanya atau orang lain, bahkan dirinya sendiri. Artinya Rasulullah harus diutamakan, Rasulullah harus dikedepankan. Cinta kita kepada Rasul harus melebihi daripada yang lain. Amun kada beriman ujar Rasul. Ujar ulama, kenapa harus demikian? Bukankah orang tua kita yang melahirkan kita, lalu kemudian yang mendidik kita? Betul. Tapi kenapa Rasulullah dikedepankan dalam khutbah kita kepadanya? Karena Rasulullah yang membawa Islam, yang berjuang mempertahankan Islam, menyuruhkan untuk agama, untuk beriman kepada Allah. Apa makna hidup kita di dunia, sukses kita di dunia, namun kita ada beriman kepada Allah. Maka nikmat yang terbesar itu di dunia itu, kata Sayyidina Abu Bakar, adalah nikmatul iman. Innama yakfikal iman nikmatan. Innama nikmat dunia yakfikal iman nikmatan. Dari sekian nikmat dunia yang Allah berikan, cukup, kata beliau, dengan nikmat iman. Bukan ada tandingannya sudah. Amun yang lainnya, kada ada artinya amun kita kada beriman kepada Allah. Nah, iman itu yang harus dipertahankan. Makanya kita minta senantiasa agar kita ditempatkan dalam keadaan iman. Selamatnya selamat di dunia, selamat salamatan fid dalam agama. Hari ini tidak sedikit kata kita yang akan keluar dari Islam itu gara-gara dunia, keluar dari Islam gara-gara berdinian. Kan banyak orang yang murtad sebab karena hendak menikah dengan orang yang dia cinta, yang murtadnya bukan Islam. Al-Quran sudah menyebutkan wala ankihul musyrikat hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairu min musyrikati walau a'jabathu. Disebutkan wala ankihul musyrikat hatta yu'minu wala abdun mu'minatun khairu min musyrikati walau a'jabathu wala ankihul musyrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairu min musyrikin walau a'jabathu. Lihat kalimatnya, ulaika yad'una ila an-nar. Mereka akan menyeret kita untuk masuk ke neraka. Maka kita sebagai orang tua tentu akan berhati-hati untuk mencarikan anak kita jodoh dengan asal yang penting bahagia dunianya. Itu kadang-kadang ada orang yang pentingnya bahagia dunianya, hidupnya bahagia, keluarganya aman, sentosa, keluarganya sakinah mawaddah. Itu harus dipahami apa makna sakinah mawaddah, bukan hanya kehidupan duniawi saja yang dijadikan patokan lalu mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang pentingnya bahagia, ingin dapat keturunan, ingin punya banyak harta, selesai. Agamanya ada penting, itu bahaya. Bahagia dunia ada lawas. Ulaika yad'una ila an-nar, kata Allah, mereka yang akan menyeret anakmu, engkau, dirimu ke dalam api neraka. Maka tidak sedikit gara-gara itu banyak orang yang keluar dari Islam. Alhamdulillah, ia gadaikan agamanya untuk mendapatkan dunia. Jauh sebelum sudah diingatkan oleh Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali shalihat fasatakunu fiha kaqatil lil muslim yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ini kalimat akhirnya. Yabi'u din bi'aradin min ad-dunya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang menggadaikan agama untuk hanya mendapatkan dunia. Baik, ini disebutkan dan dijelaskan juga dalam hadis yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa in qadahu, kalau Allah ambil nyawanya, ay tawaffahu, atau Allah wafatkan dia, ghafara lahu wa rahimah, ghafara lahu wa rahimah, ay ghafara lahu bima asabahu min adza. Allah ampunkan dosa dan kesalahan sebab karena penyakit yang dia derita. Wa syaqlahu bi rahmatihi, dan Allah berikan curahan rahmat untuknya, allati wasi'a kulla syai', yang tidak terbatas luasnya. Ja'alana Allah Ta'ala mimman
Tasya'ahum rahmatuhu wa maghfiratuhu innahu sami'un qaribun mujib. Beliau mengakhiri dengan doa, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah dan yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa yang diungkapkan dalam bentuk atau harapan yang ditulis dan yang dikatakan oleh beliau setelah menjelaskan dan memaparkan beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini hadis yang pertama, bahwa dengan kesabaran dan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan daripada Allah atas dosa dan kesalahan. Hadis yang kedua, berdasarkan daripada ayat Al-Quran, innama ashku bathi wa husni ilallah. Itu kisah Nabi Yakub, ya, yang kehilangan putranya Nabi Yusuf alaihissalam, yang dimana awalnya ada dibunuh. Itu luar biasa. Dikisahkan dalam Al-Quran, saudara-saudaranya berunding. Terus 10 orang, karena Nabi Yusuf ini bersaudara, 2 orang bersaudara dengan satu mama. Karena istri daripada Nabi Yakub kalau tidak salah 3. Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Istri pertama sekian orang banyaknya anaknya, istri kedua sekian. Ini Nabi Yusuf kalau kita lihat di istri yang ketiga, mama dari istri yang ketiga. Berunding itu anak-anaknya Nabi Yakub. Berunding di luar daripada Bunyamin, berarti 10 orang yang berunding. Bayangkan 10 orang berunding, 9 orang sepakat bunuh Yusuf. Bunuh. Sepakat 9 orang. Pada tahunnya ada 1 orang yang paling Tuhan mengusulkan usulan, ujarnya jangan dibunuh Nabi Yusuf, jangan dibunuh Yusuf itu jadi. Sudah, kan tujuan kita biarnya jauh dari abah kita. Kita asingkan aja, kita buang dia, jangan dibunuh sudah. Coba lihat kuasa Allah. Bayangkan 9 orang bermufakat untuk membunuh, hanya ada 1 orang yang berpendapat jangan dibunuh, tapi mana yang 1 ketimbang yang 9. Itu logikanya tidak ada maksudnya. Namun kita bermusyawarah, mana suara terbanyak, itu kan mana? Kan begitu. Suara terbanyak 9 banding 1. Mestinya 9 ini yang harus diterapkan. Coba bawa di DPR umpamanya merumuskan apa aja nanti musyawarahkan, ada perbedaan suara voting kemudian. Mana yang terbanyak itu yang akan diterapkan, itu mana. Tapi dalam kasus ini justru yang 1 yang mana ketimbang dari 9. Itu adalah kuasa Allah. Jadi kadang-kadang mustahil bagi Allah. Namun akal kita kadang terima, masa sih 1 orang mengalahkan 9 pendapat. Ini dalam musyawarah pasti yang banyak yang harus menang. 9 orang bersepakat bunuh Yusuf, bunuh, tapi yang 1 katanya jangan bunuh. Sudah asingkan. Akhirnya itu yang diterapkan. Itu yang dilakukan. Akhirnya Nabi Yusuf dibuat. Kan begitu kisahnya dalam Al-Quran, dimasukkan ke dalam sumur. Lalu kemudian diceritakan dengan kisah-kisah yang bohong kepada orang tuanya, bahwasanya Yusuf dimakan serigala ketika mereka berlomba-lomba. Di saat dalam kesendirian Yusuf dimakan serigala. Orang tua beliau menangis sedih sebab karenanya sampai buta matanya. Kan begitu dalam kisahnya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa husni ilallah. Pokoknya Nabi Yakub, aku mengadu kepada Allah. Aku bukan merasa berkecil hati dan seterusnya, tapi aku ini mengadu bukan kepada siapa-siapa, tapi aku mengadunya kepada Allah. Nah, itu juga dengan kita ada musibah, ada hal yang tidak kita suka, ada hal yang menimpa kita yang tidak kita inginkan. Kemana kita mengadunya? Boleh kadang mengadu kepada manusia, boleh kadang bercerita kemana-mana tentang kesulitannya yang dihadapi dengan orang lain. Kan kadang-kadang begitu. Apalagi parahnya mengadu di Facebook. Pekalahi laki bini mengadunya di Facebook.
engkau sudah tidak mencintaiku lagi. Habis semuanya orang tahu. Itu membuka aib dirinya seorang. Nah itulah kadang-kadang banyak kita kepingin. Kenapa kita mengadu ke Facebook? Siapa yang bisa akan menyelesaikan masalah ini? Karena akan menyelesaikan masalah sedengan dengan pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari dalam sebuah rumah tangga, serumit apapun masalahnya, namun kadang banyak orang umpat untuk mencampurinya, insya Allah Allah akan selamatkan keluarganya. Tapi namun sudah banyak mencampurinya, banyak usulannya, awas kehancuran yang akan dihadapinya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita akan lanjutkan di lain waktu dan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.